Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang isu normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel secara singkat. Sebelum saya menjelaskan topik utamanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Adi Pangeran dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum kita terjun langsung ke dalam topik utama, marilah kita mengambil beberapa langkah ke belakang. Marilah kita coba mengingat kembali sejarah hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Jadi yang seperti kita ketahui pada tahun era 1940-an atau era pada saat Perang Dunia Kedua itu, ini adalah titik di mana Zionisme dan nasionalisme Arab ini mengalami peningkatan popularitas, dan kedua prinsip tersebut itu ternyata memiliki perspektif yang berbeda terhadap isu politik maupun agama dan sebagainya. Di satu sisi, Zionisme ini merupakan mereka sangat mendukung atas kemerdekaan dan pembentukan negara Israel, suatu negara yang untuk bagi kaum Zionis. Dan sedangkan negara-negara yang berprinsip nasionalisme Arab ini, mereka tidak setuju terhadap apa yang kelompok Zionis pikirkan. Mereka memikirkan bahwa seharusnya Palestina lah yang merdeka, bukan Israel. Nah, akibat perbedaan pendapat ini mulailah terpecah. Ada yang mendukung Israel, ada yang mendukung Palestina, dan bahkan perbedaan pendapat ini bahkan mengarah ke peperangan. Pada tahun 1948 itu negara-negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi dan sebagainya itu memutuskan untuk melakukan serangan invasi ke Israel, dan serangan peperangan ini ternyata dimenangkan oleh Israel. Akibat Israel menang, negara-negara yang awalnya menginvasi Israel ini terpaksa untuk melakukan perdamaian dengan Israel. Selain Israel berdamai dengan negara lain, Israel juga ternyata mendapatkan beberapa wilayah-wilayah dari negara yang gagal untuk menjajah Israel. Nah, itu tadi kita sempat flashback dulu. Sekarang kita kembali lagi ke topik utama. Mungkin bagi teman-teman yang kemarin sempat follow up tentang isu-isu Timur Tengah atau follow up tentang masalah Israel dan Palestina, mungkin sempat kaget tentang kemunculan berita bahwa Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko yang notabene merupakan negara-negara Arab, negara bagian dari Liga Arab ini, ternyata memutuskan untuk menormalisasikan hubungan mereka dengan Israel. Dan alasan mereka melakukan normalisasi hubungan ini macam-macam. Ada karena faktor ekonomi, ada karena faktor politik, dan bahkan ada faktor yang menyatakan bahwa normalisasi ini adalah upaya untuk mempermudah perdamaian antara Israel dan Palestina. Nah, di sini sebenarnya ternyata ada cukup banyak negara Arab yang sebenarnya memiliki isu diam-diam sedang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Walaupun mereka terus-menerus menyangkal, mereka mengeluarkan statement bahwa mereka tidak memiliki hubungan, namun sebenarnya bisa saja mereka melakukan hubungan diam-diam dengan Israel. Nah, salah satu negara yang memiliki isu bahwa dia menormalisasikan hubungan dengan Israel secara diam-diam itu adalah Arab Saudi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih Arab Saudi melakukan normalisasi hubungan? Bukankah Arab Saudi merupakan salah satu negara yang menjadi pionir dari kemerdekaan Palestina? Jadi sebenarnya ada cukup banyak alasan
mengapa Arab Saudi bisa saja melakukan normalisasi secara diam-diam dengan Israel. Jadi sebenarnya ada banyak alasan, tapi hari ini saya cuma akan menjelaskan cukup 3 alasan. Yang pertama itu meredupnya nasionalisme Arab, yang kedua itu mega proyek ekonomi, dan yang ketiga kekhawatiran terhadap Iran. Yang pertama itu meredupnya nasionalisme Arab. Jadi seperti yang kita tahu, nasionalisme Arab ini merupakan prinsip yang umurnya sudah cukup tua. Jadi akibat karena mereka sudah cukup tua, generasi yang awalnya berpegang teguh terhadap prinsip ini perlahan-lahan tergantikan oleh generasi baru yang memiliki paradigma baru. Karena generasi baru ini merupakan generasi yang sudah terkena dampak globalisasi dan dampak perubahan dari negara-negara lain, dan dimana kemungkinan saja pemikiran mereka bisa saya berubah. Akhirnya mereka sudah merasa bahwa isu nasionalisme Arab ini bukan lagi suatu hal yang penting, dan karena bukan hal yang penting, akhirnya mereka merasa bahwa sudah tidak ada urgensi untuk mempertahankan prinsip tersebut. Dan selain itu, seperti kita tahu tuh, konflik Palestina dan Israel ini sudah bertahun-tahun terjadi, dan bahkan saya sendiri kurang yakin konflik ini akan terselesaikan dalam jangka waktu yang cukup dekat. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa konflik ini masih bakal terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Karena waktunya yang cukup panjang dan tidak ada kepastian terhadap konflik ini bakal selesai, dan tentu saja ini bakal membutuhkan energi yang banyak, uang yang banyak, dan sebagainya. Jadi mereka Arab Saudi mungkin mulai berpikir bahwa sudah tidak ada urgensi. Mereka berpikir bahwa sampai kapan terus menerus seperti ini. Padahal kalau misalnya mereka membuka hubungan relasi dengan Israel, bisa saja mereka mendapatkan benefit yang lebih banyak daripada mempertahankan Palestina. Itu salah satu alasannya. Terus yang kedua adalah mega proyek ekonomi. Jadi yang seperti kita tahu, Arab Saudi dan Israel ini ternyata memiliki mega proyek ekonomi. Arab Saudi itu memiliki mega proyek bernama kota Neom. Sedangkan Israel itu memiliki mega proyek berupa keinginan untuk menggabungkan seluruh wilayah Arab melalui infrastruktur yang saling bersambung. Dan mega proyek yang diinginkan oleh Israel ini cukup identik dengan Belt Road Initiative yang dimiliki oleh China. Israel menginginkan untuk seluruh wilayah Arab, seluruh wilayah di Timur Tengah dapat memiliki akses infrastruktur yang gunanya akan mempermudah ekonomi. Nah, mega proyek Israel ini ya pada dasarnya bisa saja kita kaitkan dengan keinginan Arab untuk membangun kota Neom. Kota Neom ini dianggap sebagai kota perdagangan masa depan, kota bisnis masa depan. Jadi bakal dibutuhkan infrastruktur yang cukup kuat, infrastruktur yang cukup mega untuk menjamin akses seluruh wilayah ke kota Neom. Nah, dengan hadirnya mega proyek yang dimiliki oleh Israel, tentu saja ini akan mendukung mega proyek yang dimiliki oleh Arab. Ya, seperti teman-teman yang bisa lihat, garis kuning ini melambangkan jalur perdagangan internasional melalui kapal. Sedangkan yang garis titik hitam tersebut merupakan garis infrastruktur yang rencananya akan dibangun oleh Israel. Nah, garis infrastruktur itu membentang dari wilayah Israel ke Jordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan bahkan negara-negara lainnya. Selain itu, dan yang terakhir itu kekhawatiran terhadap Iran. Seperti yang kita tahu, Iran sendiri itu akhir-akhir ini, bukan akhir sebenarnya, tapi beberapa tahun ini sering memiliki tensi yang cukup tegang dengan Arab Saudi. Pasalnya mereka berdua kan merupakan merupakan superpower di Timur Tengah yang sering melakukan
intervensi di negara-negara Timur Tengah, dan bahkan masalah isu-isu di Timur Tengah ini dianggap sebagai Cold War dari Timur Tengah. Arab Saudi mendukung negara A, Iran mendukung negara B, dan sebagainya. Dan ternyata Israel sendiri ini merupakan rival dari Iran juga. Jadi Israel dan Arab ini memiliki kesamaan, yaitu musuh yang sama. Jadi yang seperti kita tahu, pada dasarnya orang-orang itu apabila mereka memiliki common enemies, apabila mereka memiliki musuh yang sama, mereka cenderung untuk bersatu untuk melawan musuh tersebut. Dan ada pula pepatah yang mengatakan bahwa enemy of my enemy is my friends, atau biasa dalam bahasa Indonesia artinya musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi pada intinya negara akan saling bekerja sama untuk melawan musuh yang sama, walaupun mereka pada dasarnya tidak memiliki hubungan atau dan sebagainya. Tapi karena mereka memiliki musuh yang sama, ini menjadi opportunity yang sangat besar untuk mereka saling bekerja sama, entah mereka itu berdagang senjata, saling bertukar informasi, atau bahkan latihan militer bersama. Ini bisa saja menjadi salah satu alasan mengapa Arab Saudi bisa melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, entah itu secara diam-diam atau sebagainya. Dari ketiga alasan ini merupakan beberapa dari sekian banyaknya alasan yang cukup kuat mengapa Arab Saudi bisa saja melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Oke, sekian, terima kasih. Sebelum saya menutup presentasi saya ingin menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya apabila suatu negara sudah merasa bahwa mereka sudah tidak memiliki urgensi untuk mengejar kepentingan nasional mereka cenderung untuk mencari kepentingan yang lain. Dan apabila kepentingan yang lain tersebut ternyata lebih dapat memberikan peluang profit yang lebih besar, pasti negara tersebut akan lebih tertarik terhadap kepentingan yang baru daripada kepentingan yang lama. Sama halnya seperti Arab Saudi. Walaupun Arab Saudi sering dilabelkan sebagai pionir dari kemerdekaan Palestina, namun karena Arab Saudi mungkin saja merasa bahwa Palestina mendukung Palestina tidak membawakan bantuan sama sekali, tidak memberikan benefit sama sekali, akhirnya bisa saja Arab Saudi memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, entah itu secara langsung diakui oleh kedua negara ataupun secara diam-diam. Saya rasa itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dari penyampaian, mungkin bisa tolong dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan share. Thank you.